Ya, sahabat, berjumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, sahabat, mengenai perdagangan komoditi pertanian di global atau dunia. Ini ada catatan yang bagus dari Bapak Maruli Gultom. Walaupun ini adalah catatan lama beliau, tetapi konten intinya masih relevan dengan situasi sekarang. Ini perlu dicermati dengan kritis oleh kita semua. Begini, judulnya adalah Ketidakadilan Perdagangan Produk Pertanian Dunia. HS Dillon yang selalu menyapa semua orang dengan excellency, suatu ketika memboyong saya, Pak Maruli Gultom maksudnya, ke kota kelahiran Shakespeare, Stratford-upon-Avon, Inggris, untuk mengikuti pertemuan semesteran International Food and Agricultural Trade Policy Council, IPC, di mana Bapak HS Dillon duduk sebagai satu dari hanya 3 anggota dewan yang mewakili Asia. Pak Maruli Gultom saat itu diminta untuk berbicara mengenai aspek kelestarian lingkungan dalam memproduksi minyak kelapa sawit dan bahan bakar nabati atau biodiesel di Indonesia. Nah, di kamar hotel tempat kami menginap, Pak Maruli Gultom terperangah menemukan teh celup bermerek English Tea disediakan untuk dikonsumsi. Pak Maruli memulai presentasinya dengan melambai-lambaikan teh celup itu sambil bertanya. Di kamar hotel ini saya menemukan teh celup bermerek English Tea. Sejak kapan kalian menanam teh? Begitu tanyanya di hadapan audiens orang-orang Eropa tentunya. Bangsa Inggris maupun bangsa Eropa lainnya tidak pernah menanam teh. Namun banyak perusahaan Eropa dan Amerika yang menjadi kaya raya karena teh. Mereka juga tidak pernah menanam kopi, kakao, karet, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Namun mereka menjadi kaya raya dan menguasai perdagangan komoditas pertanian yang tidak pernah mereka tanam. Ke hotel manapun Anda menginap di dunia ini, Anda hampir selalu akan menemukan kopi Nescafe tersedia di kamar Anda. Swiss terkenal dengan produsen coklat terbaik di dunia. Ban mobil Michelin merajai pasar ban mobil dunia dan menjadi pilihan pembalap mobil formula. Teh bermerek Lipton menguasai pasar dunia dan membanjiri supermarket di Indonesia, negeri penghasil daun teh itu sendiri. Nah, sekarang mengenai ketidakadilan perdagangan dunia. Kepada peserta seminar di Stratford-upon-Avon tersebut, yang juga dihadiri para eksekutif dari Nestle, Unilever, Procter & Gamble, dan berbagai perusahaan raksasa dunia pengguna produk pertanian sebagai bahan bakunya, Pak Maruli mengatakan, masalahnya bukanlah tidak setuju dengan kekayaan yang mampu mereka raup dari bisnis berbasis agri-produk tersebut. Yang Pak Maruli permasalahkan adalah ketidakadilan yang terjadi dalam perdagangan produk pertanian itu. Harga produk jadi yang mereka pasarkan sangat jauh di atas harga yang mereka berikan kepada produsen bahan bakunya. Harga teh celup bermerek yang dijual di supermarket bisa mencapai 40 hingga 80 kali harga daun teh yang diterima petani teh. Demikian pula dengan Cadbury Chocolate dan ban Michelin maupun kopi Nescafe dan Starbucks Coffee. Pak Maruli mengatakan, saya tidak keberatan Anda menjadi kaya raya karena kopi, teh, atau coklat dari Indonesia dan negara berkembang lainnya. Tapi saya sangat menyarankan Anda pergi ke perkebunan kakao di Sulawesi. Anda akan resah melihat kemiskinan petani yang menanam kakao karena Anda membayar hasil panen mereka sangat murah yang membuat Anda kaya raya. Pergilah ke perkebunan teh di Jawa Barat dan Anda akan merasa berdosa menyaksikan betapa keluarga-keluarga pemetik daun teh hidup dalam kemiskinan absolut karena Anda membayar daun teh teramat rendah. Ini seperti kelaparan di lumbung padi. Produk negeri kita yang berupa hasil langsung dari alam seperti bahan tambang atau ikan laut maupun hasil memeras keringat petani kita seperti teh, kakao, kopi, karet, dan lain-lain mengalir ke luar negeri dan telah membuat bangsa lain menjadi kaya sementara kita tetap miskin. Kita menjadi tikus bodoh yang kelaparan di lumbung padi. Minyak bumi di Riau akan habis dalam beberapa tahun lagi. Perusahaan minyak raksasa Chevron telah menjadi luar biasa kaya sementara separuh penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan. Kalau dihitung jumlah dolar yang dihasilkan dari minyak bumi Riau dan seluruhnya dibagikan kepada rakyat Riau, misalnya nih, spekulatif ya, tak pelak lagi orang Riau adalah orang-orang kaya sedunia. Siapa yang bisa mengimbangi kekayaan orang Papua bila semua hasil PT Freeport misalnya dibagikan untuk mereka? Atau penduduk Kalimantan yang batu baranya dikuras dan hutannya ditebang habis meninggalkan tanah gersang dan kemiskinan yang tak bergeming? Kenyataannya, rakyat Kalimantan dan Papua tetap hidup dalam kemiskinan absolut, bahkan terbelenggu dalam kehidupan primitif. Kemudian soal nilai tambah, sahabat.
Bila kita kaji lebih jauh, mengapa perusahaan seperti Nestle, Unilever, P&G, Lipton, Cadbury, yang notabene adalah pembeli produk pertanian kita, bisa menjadi raksasa dunia yang kaya raya. Sementara kita yang adalah produsen CPO terbesar dunia, produsen karet alam terbesar kedua, produsen terbesar kakao dunia, produsen daun teh terbesar kesekian gitu, tetap saja terpuruk dan miskin. Produksi karet, kakao, kopi, teh, minyak, kelapa sawit hampir seluruhnya diekspor sebagai bahan mentah. Bahan mentah tersebut diolah di luar negeri menjadi produk akhir bermerek branded product, kemudian dipasarkan ke seluruh dunia dengan harga berpuluh kali lipat. Pemegang merek menikmati nilai tambah yang luar biasa berkat teknologi serta merek mereka yang menguasai pasar dunia. Pemerintah dan pengamat ekonomi mencerca pengusaha kita yang hanya mengekspor barang mentah. Padahal pemerintah dulu ini sendiri pun melakukan yang sama. Minyak mentah kita diekspor ke luar negeri dan kita mengimpor bahan bakar minyak atau BBM. Sengaja atau tidak, kita tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menyuling sendiri kebutuhan BBM kita. Kemudian soal hulu atau keunggulan komparatif. Pertanyaannya, salahkah kita bila bertahan di hulu sebagai pemasok bahan mentah industri dunia? Jawabannya tidak. Yang salah adalah ketika keunggulan komparatif kita sebagai pemasok utama bahan baku tersebut tidak dapat kita manfaatkan menjadi keunggulan kompetitif. Sebagai pemasok terbesar, mestinya kitalah yang menentukan harga produk hulu kita dan mendapatkan keuntungannya yang seimbang dengan produk hilir. Negara-negara penghasil minyak bumi melakukannya dengan cerdik. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk mengurangi produksi. Pasar pun langsung bereaksi. Harga minyak bumi serta-merta membubung tanpa OPEC perlu menentukan harga. Nah, sahabat, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi di industri hilir dunia bila kita mengurangi suplai karet, kakao, minyak sawit, teh, rotan, dan semua produk hulu di mana kita menjadi pemasok utama dunia. Nestle, Cadbury, Lipton, Unilever, Michelin, Dunlop tidak akan membiarkan bisnisnya yang miliaran dolar melorot karena kekurangan bahan baku. Kelangkaan pasokan akan berdampak pada kenaikan harga bahan baku. Petani kita akan diuntungkan oleh harga produk pertanian yang membaik dan penerimaan pajak negara pun turut meningkat. Sebagai pemasok utama dunia, kita berhak menuntut harga yang adil untuk produk pertanian kita. Pemerintah haruslah dengan cerdik mengambil langkah nyata, bukan retorika, mengambil langkah nyata ke arah itu. Demikian catatan dari Bapak Marudi Gultom tentang ketidakadilan dalam perdagangan produk pertanian dunia dari pengalaman beliau berkunjung ke Inggris waktu itu. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.